Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024 dan hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya, ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui. Tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset. Ya pemirsa, pendidikan minimal S1 batal menjadi syarat calon anggota Polri setelah gugatan yang diajukan ditolak Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang yang digelar Rabu 17 September 2025, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi menolak gugatan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal S1 bagi calon anggota Polri. MK menilai para pemohon tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini. Gugatan diajukan oleh advokat Leon Maulana Mirza Pasha dan mahasiswa Zidan Zarian Kemal Pasha. Para pemohon beralasan peningkatan batas minimum pendidikan calon anggota polisi dapat meningkatkan kualitas dan kinerja kepolisian, khususnya dalam pemahaman hukum. Tidak mempertimbangkan permohonan para pemohon lebih lanjut. Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan nomor 133 PU 23 Romawi 2025. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan pemohon 1 dan pemohon 2 selanjutnya disebut para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku. Kita beralih ke informasi lain. Rabitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMI NU DKI Jakarta menyatakan hasil uji laboratorium nampan makan bergizi gratis MBG ternyata positif menggunakan minyak babi. Penggunaan minyak babi itu dicampurkan dalam pelumas untuk proses pencetakan nampan. Kecurigaan adanya unsur babi dalam pembuatan nampan MBG berawal saat Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta, Wafa Riansyah, mengunjungi pabrik Food Trade untuk melihat proses pembuatannya di China pada Agustus 2025 lalu. Saat itu ia melihat adanya penggunaan campuran minyak hewani yaitu lemak babi. Guna memastikan apakah benar nampan MBG terpapar minyak babi, ia melakukan pemeriksaan di 2 laboratorium di Cina. Hasilnya nampan MBG positif terpapar minyak babi. Dari hasil temuan ini, RMI NU menyatakan menolak nampan yang diimpor dari Cina yang proses pembuatannya menggunakan minyak babi. RMI NU berharap agar impor nampan MBG dari Cina yang proses pembuatannya memakai minyak babi dihentikan. Tidak hanya itu, nampan MBG juga diduga tidak memenuhi standar food grade sehingga banyak terjadi kasus seperti keracunan makanan. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan pihaknya akan berangkat ke Cina untuk memastikan proses agar berita yang ada tidak simpang siur. Karena menurut Haikal, isu ini sudah menjadi isu nasional. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menegaskan pihaknya masih melakukan pengujian laboratorium. Saat ini nampan MBG diperiksa dengan metode swab test hingga uji DNA untuk memastikan apakah ada kandungan babi di dalamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua RMI NU meminta pemerintah menghentikan pengadaan nampan MBG impor yang selama ini digunakan dari pabrik-pabrik yang diduga menggunakan kandungan minyak babi.
Perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami, ya beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI-NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Ya, benarkah nampan MBG mengandung minyak babi? Kami segera informasikan hal ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang ternyata membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH terus memantau program MBG. Yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Karena itu, mari bangsa Indonesia kami himbau untuk bersikap dewasa, mempercayakan ini kepada program pemerintah, mempercayakan ini bukan kepada media-media, tapi percayakanlah kepada media. Kejaksaan Agung telah mengirimkan permintaan red notice atas nama Muhammad Riza Khalid, buronan kasus korupsi tata kelola minyak mentah ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Riza Khalid berstatus buron atau masuk DPO, daftar pencarian orang, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sebagai tindak lanjut proses pencarian, pihak Kejagung sudah mengirimkan permintaan red notice atas nama Muhammad Riza Khalid ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis yang dikirim melalui NCB Interpol Indonesia. Penerbitan red notice akan menunggu hasil asesmen dari pihak Interpol setelah permohonan diterima, di mana pihak Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan beberapa negara lain. Hal ini dilakukan untuk melacak keberadaan Riza Khalid yang masuk dalam daftar DPO sejak Agustus lalu. Penanganan perkara atas nama tersangka MRC saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol pusat ya, yang berada di Lyon, Perancis. Sudah deteksi dia berada di daerah mana, Pak, di negara mana? Untuk saat ini kami indikan dulu, belum kami buka ya. Tapi yang jelas kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga yang terindikasi ada yang bersangkutan.